mengenai perjalanan Pak Luki Hakim ke Jepang ada aturannya, dan kalau melanggar ya memang sanksinya agak berat ya, yaitu diberhentikan. Persepsi saya tentang hari itu salah, maka dari itu saya langsung menghubungi Pak Gubernur. Nggak ada, WA nggak ada. Astaga, ada sanksi apa Pak Gub? Ada di undang-undangnya itu diberhentikan. Dilihat di undang-undangnya diberhentikan selama berapa tuh, selama 3 bulan berapa, lihat aja undang-undangnya. Saya kirim undang-undangnya nanti. Makanya harus standby, bukan pergi ke luar negeri, apalagi pergi ke luar negerinya tanpa izin. Apakah saya salah? Saya merasa salah. Ya memang agak berat diberhentikan selama 3 bulan. Luar biasa ketegasan, keberanian, dan kedisiplinan Kang Deddy Mulyadi. Ya, sebelumnya seperti yang telah kita ketahui, telah viral Bupati Indramayu Luki Hakim berlibur ke Jepang tepat pada saat Hari Raya Lebaran. Dan di momen itu pula, Kang Deddy dengan tanpa ragu langsung menegur Pak Luki dengan cara memberikan sindiran tajam, yaitu dengan memosting momen liburan Luki Hakim di Jepang. Dan tidak lama berselang, satu Indonesia telah gempar karena telah bocor percakapan Kang Deddy yang telah menyampaikan hukuman yang sangat tegas untuk Luki Hakim, yaitu berhenti menjadi bupati. Nggak ada. Walah. Tapi ada informal ke Pak Gub sudah ini ada kontak. Nggak ada, WA nggak ada. Nggak ada. Ada sanksi apa Pak Gub untuk kepala daerah yang Ada tidak di ikut? undang-undangnya itu. Oke. Diberhentikan selama dilihat di undang-undangnya diberhentikan selama berapa tuh, selama 3 bulan berapa, lihat aja undang-undangnya. Saya kirim undang-undangnya nanti. Oke, Pak Gub, ini kan ada banyak masalah warga di Indramayu. Kira-kira memang fokus Luki itu harusnya apa? Ya seharusnya pada saat bulan Lebaran begini, para pejabat tuh ada di tempat. Ada di tempat kan, karena silaturahmi kita, halal bihalal kita kan dengan warga kita, bukan warga luar negeri. Betul. Dan kemudian juga kan berbagai problem bisa terjadi ketika Lebaran, arus macet. Ya. Kemudian berbagai peristiwa sering terjadi, terus kemudian situasinya juga bencana gitu loh. Makanya harus standby, bukan pergi ke luar negeri, apalagi pergi ke luar negerinya tanpa izin. Oh, ini pergi ke luar negeri tanpa izin daripada Pak Gubernur gitu kan. Harusnya gitu ya, harus dimaklumi dulu biar tahu kan, supaya tempatnya nanti kalau kenapa-kenapa itu bisa diganti atau diapalah kan. Tapi kayaknya ini marah juga ya ke DM-nya. Jadi begitu. Saya nggak pernah tuh Luki Hakim ke saya WA misalnya kan. Nggak ada dimaklumi, nggak ada WA-nya apa kan. Tapi kalau nggak salah kalau Luki Hakim ini kayak artis kalau salah minta maaf tau. Kayaknya pelakon gitu kan, macam aktor gitu kan. Itu betul-betul ke. Kalau salah minta maaf. Oke, kita lanjut ya. Jepang nggak. Apalagi ini ada Bahkan saya beberapa kali WA nggak ada respon. Saya beberapa kali WA memberikan pemberitahuan kegiatan, betul. memberitahukan ini, nggak ada respon. Saya pikir nggak ada respon karena jarang buka WA. Ya. Ternyata ada di Jepang. Dan selepas bocor Allahu percakapan Akbar. tersebut, Kang Deddy juga telah memberikan pernyataan terbuka pada publik. Nah, kemudian yang mengenai perjalanan Pak Luki Hakim ke Jepang, betul bahwa itu adalah hak pribadi. Setiap orang boleh berlibur, apalagi di hari libur dan cuti Lebaran. Tetapi bahwa untuk gubernur, bupati, wali kota, wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota, kalau melakukan perjalanan ke luar negeri harus mendapat izin dari Mendagri. Suratnya diajukan melalui Gubernur Jawa Barat. Jadi memang ada aturannya, dan kalau melanggar ya memang sanksinya agak berat ya, yaitu diberhentikan selama 3 bulan. Setelah itu nanti menjabat kembali. Nah, itu perketentuannya seperti itu. Ya, untuk itu mari kita bersama-sama saling menjaga, saling taat kepada ketentuan. Dan kalau komunikasi, tadi malam Pak Luki Hakim sudah berkomunikasi dengan saya, dan dia menyampaikan permintaan maaf karena tidak
mengajukan izin terlebih dahulu bepergian ke Jepang, dan itu dilakukan untuk memenuhi keinginan anak-anaknya. Saya pikir ya Pak Luki Hakim juga punya hak untuk bepergian ke luar negeri, tetapi gimana ya, memang ada aturannya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Saya hari ini mau jalan ke Majalengka, ada Pak Presiden untuk melaksanakan panen di Kabupaten Majalengka. Dan ketegasan Kang Deddy ini juga telah mendorong beberapa pejabat lainnya, bahkan hingga menteri, sampai ikut angkat bicara. Ya pada dasarnya saya ikut kecewa juga Pak Irwan Setiawan, Wakil Gubernur Jawa Barat. Pergi ke luar negeri tanpa izin, termasuk untuk berobat saja harus ada izin, apalagi untuk pergi. Betul. Saya berharap ini tidak terjadi lagi di Jawa Barat. Itulah pentingnya retret. Kami ketika retret itu menyampaikan secara langsung, waktu itu Pak Menteri Dalam Negeri menyampaikan secara langsung hal-hal yang wajib dilakukan dan hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh kepala daerah. Sanksi-sanksinya seperti apa, Pak? Dan atas kegaduhan ini, kini Luki Hakim pun sudah memberikan klarifikasi. Tentang surat edaran, malahan saya baru tahu setelah kemarin saya di Jepang, ada katanya ada surat edaran nggak boleh pergi dari Lebaran ini. Mungkin saya yang salah karena saya mungkin tidak aware ya, karena saya nggak lihat ada surat edaran yang nggak boleh pergi di hari Lebaran. Tapi memang hari Lebaran kan saya pasti di sini, masih patroli, Pak Wabu juga keliling-keliling, besoknya juga masih gitu. Dan ketika pergi pun kita teleponan sama Pak Wabu ini luar biasa orang ini, sangat teliti, sampai bilang, Pak Bupati nanti kalau pergi jangan sampai ada kekosongan kepemimpinan. Oh iya siap Pak Wabu, saya serahkan all out semua untuk Pak Wabub selama saya pergi, pendelegasian. Jadi bukan cuma ngomong tapi pendelegasian gitu. Jadi ya bayangan saya semuanya baik-baik saja. Ternyata pas saya pergi di sana, persepsi saya tentang hari itu salah. Maka dari itu saya langsung menghubungi Pak Gubernur, terus terjadi percakapan. Ya saya harus menjelaskan juga ke kementerian. Maka hari ini saya akan ke Kementerian Dalam Negeri untuk memberi penjelasan, klarifikasi. Apakah saya salah? Saya merasa salah karena saya salah dalam mengartikan hari itu adalah hari kerja, sebenarnya di kepala saya hari itu hari kerja, tapi ternyata saya juga masih belum tahu yang sebenarnya itu hari kerja atau hari jumlah hari itu. Karena kan ada pasal di Undang-Undang Nomor 23 itu di bawahnya ada tuh, jadi nggak boleh pergi ke luar negeri dan tidak boleh 7 hari berturut-turut. 7 hari. Kalau 7 hari nggak ada di tempat, itu bisa kena sanksi diberikan sanksi tertulis. Terus apalagi kalau misalnya 1 bulan. Jadi definisi saya itu hari kerja. Ya saya sebenarnya cuma salah persepsi. Itu salah. Dan baru saja beberapa jam yang lalu, Kang Deddy telah memberikan pernyataan kembali terkait hukuman dan teguran tegas untuk Luki Hakim. Kalau misalnya Luki Hakim kan sudah ada surat dari Irjen. Ya nanti akan diperiksa oleh Irjen karena kewenangannya adalah kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam penegakan peraturan itu. Jadi nanti kita tunggu saja pemeriksaan Irjen, kesimpulannya seperti apa. Sudah ada komunikasi Pak dengan Pak Luki tadi malam sudah ikut Zoom dengan saya, sudah ikut Zoom. Kemudian waktu itu juga di WA dia sudah jawab, dia meminta maaf karena dia pergi ke Jepang untuk memenuhi janji terhadap anak-anak. Kan itu yang saya sampaikan. Tapi saya jelasin Pak Luki, memang kita ini hari ini adalah pejabat negara. Jadi karena pejabat negara terikat oleh peraturan negara. Nah, walaupun itu keinginan anak-anak, hak kita untuk memberikan kebahagiaan bagi anak-anak kita. Tapi kan bahagia tidak mesti di Jepang. Kalau saran saya, anak pejabat itu bahagianya harus di kabupatennya. Harus di kotanya, rekreasinya tuh harus ada di kotanya. Kalau mengatakan bahwa kotanya tidak sebagus Jepang, bikin dong sebagus Jepang. Kotanya tidak seindah Labuan Bajo misalnya, bikin seindah Labuan Bajo, karena itu tugas pemimpin. Jadi ini penting. Jadi saya ingin nanti para pejabat itu coba ciptakan tempat-tempat di Jawa Barat menjadi tempat-tempat indah, sehingga dia rekreasinya di wilayah kerjanya masing-masing. Gitu loh. Ini harapan saya, karena walaupun keluarganya keluarga artis misalnya asalnya, tapi kan harus betul-betul pejabat publik, harus terikat dengan budaya. Misalnya gini deh, apa sih di Indramayu yang selain infrastruktur yang perlu waktu untuk dibenahi adalah yang nyapu koin. Itu saya sudah berkunjung ke situ jauh sebelum jadi gubernur.
Nah ini kan kita harus cari rumusan bagaimana mereka berhenti nyapu koin. Kenapa? Karena dibubarin ada lagi, dibubarin ada lagi. Artinya dia harus ada pekerjaan. Kira-kira pekerjaan apa sih di situ yang akan membuat mereka tidak nyapu koin lagi? Kan ini harus dirumuskan karena nyapu koin itu apa guys? Yang menurut saya nyapu koin, tapi tidak ada unsur edukasi yang harus segera dibenahi. Untuk warning kepala daerah lain Pak agar tidak mengulangi. Ini pemeriksaan Irjen ini warning. Saya pikir nggak akan ada yang berani lagi kalau dengan ini. Sesuai aturan sendiri gimana Pak untuk melanggar untuk usia? Ya memang agak berat. Misalnya diberhentikan selama 3 bulan. Oh itu hukumannya. 3 bulan berhentiannya. Setelah itu, nah selama 3 bulan diberhentikan itu dijabat oleh wakilnya. Kemudian setelah itu kembali lagi. Itu sanksinya itu. Itu sanksi maksimal ya. Mudah-mudahan ya kita serahin pada Pak Mendagri ya, sanksinya seperti apa. Wah, luar biasa ya. Ya. Nah itu tadi tersaksikan kayaknya itu teguran ya, teguran daripada KDM tegas minta apa Bupati Luki Hakim itu bisa diberhentikan kalau sanksinya itu benar, mengikut 3 bulan itu diberhentikan, selepas 3 bulan mungkin bisa dipejabat masuk lagi kan. Tapi kesalahannya itu mungkin cuma nggak minta izin ataupun memberikan klarifikasi tentang mereka tidak berada di dalam negeri, misalnya udah mau berpergian ke Jepang. Untuk apa yang dikatakan oleh Kang Deddy itu benar, sebab kita tahu kalau Lebaran itu adalah waktu-waktu yang kayak gimana ya, kritikal gitu kan, kritikal banget, sebab ada banyak mungkin kemungkinan yang bisa berlaku di dalam tempat kita. Mungkin ada bencana atau apa aja yang memerlukan para pejabat itu ada di tempat masing-masing, dan itu justru itu pasti ada sebab kenapa peraturan ataupun undang-undang itu dibuat, dan harus ya salah juga Pak Luki Hakimnya karena udah salah ataupun enggak melihat undang-undangnya terlebih dahulu, karena ada SOP yang harus yang harus diikuti, yang harus dipatuhi bagi membolehkan pentadbiran negara itu berjalan dengan baik, dan itu peringatan yang ditegur oleh Kang Deddy. Suka sekali Kang Deddy, walaupun dia itu nampaknya lembut, tapi dalam bicaranya ada ketegasannya, ada kejujurannya, dan sesuatu yang harus dicontohi, karena yang salah itu harus dinyatakan, klarifikasi kenapa gitu kan, dan jika benar salah harus dihukum ya, menerima hukuman itu dengan baik, dan mungkin ini menjadi kayak peringatan juga buat yang lain-lainnya agar tidak mengulangi kesilapan. Kita tahu kalau Luki Hakim itu seorang artis yang telah diangkat menjadi seorang pemimpin kan, seorang ketua daerah kayak gitu kan, tapi apapun harus melaksanakan tugasan dan tanggung jawab untuk hikmat untuk bersama rakyat. Itu sesuatu yang sangat diberikan penegasan oleh Kang Deddy, dan dia juga telah merespon dengan meminta maaf dan akan menerima apa saja hukuman yang bakal diberikan, dan kita doakan yang terbaik insyaallah. Ini sesuatu yang ya bukan, tidak ada keistimewaan untuk siapa-siapa pun, untuk Kang Deddy. Walaupun kamu itu artis atau sepopuler mana, kamu kalau salah itu tetap salah. Dan dedikasinya Kang Deddy ini, disiplinnya dia, ketegasan itu membikinkan orang ya jadi nggak bisa lakuin ini gitu kan. Itu sesuatu yang sangat baik untuk kedepannya. Kita doakan agar Kang Deddy ini terus sukses di kedepannya, menjadi pemimpin yang sangat-sangat memprihatinkan rakyat dan masyarakat, dan kita doakan yang terbaik. Dan untuk Luki Hakim pasti pengajaran buatnya dan yang lain-lain juga ya. Menurut kalian kayak gimana ya? Sebab kita tahu kalau Lebaran itu hari untuk bercuti ataupun untuk libur, tapi bukan untuk pemimpin negara gitu. Itulah sesuatu yang harus dihormati. Dan menurut kalian kayak gimana, undang-undang ini harus diterima atau bagaimana? Titik komen kalian di bawah, karena aku juga ingin tahu pandangan dari kalian. Kita doa yang terbaik insya Allah. Sampai ketemu lagi di lain video. Assalamualaikum, jaga diri, dadah.